Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Khalid Mutakin, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kapuas dengan fasilitator Ibu Kristina Paende dan pengajar praktik Ibu Sandra Seokta Maria. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini saya ditemani rekan saya yaitu Pak Zulkifli sebagai coach dan Ibu Amanah sebagai coaching. Berikut demonstrasi kontekstual yang akan kami bawakan. Dalam tahap ini ada 3 tahap yang akan kami buat. Yang pertama yaitu pra-observasi. Saya lakukan bersama Pak Zulkifli sebagai coach. Kemudian yang kedua itu adalah observasi dilakukan oleh Pak Zulkifli bersama Ibu Amanah. Dan yang terakhir adalah pasca observasi yang dilakukan oleh saya dan Pak Zulkifli. Saya akan mulai dari pra-observasi. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam Pak Khalid. Bagaimana kabar Pak Zul malam ini? Alhamdulillah baik Pak Khalid. Pak Khalid sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik juga Pak Zul. Jadi Pak Zul, sebelum kita melakukan coaching atau sebelum Pak Zul melakukan coaching nih, terlebih dahulu saya mau ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Zul. Yang pertama, saya mau menyampaikan masalah rubrik penilaian Pak Zul. Jadi yang akan dinilai nantinya adalah mengenai Pak Zul. Apakah Pak Zul itu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Pak Zul itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana cara Pak Zul memberikan pertanyaan tersebut? Kemudian bagaimana coachingnya menjawab pertanyaan dari yang diberikan Pak Zul. Kemudian juga saya akan membuat penyesuaian. Apakah yang dilakukan Pak Zul sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching gitu Pak Zul. Baik Pak Zul, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Pak Zul kembangkan pada coaching kali ini Pak Zul? Oke, baik, terima kasih Pak Khalid. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini yaitu yang pertama masalah presensi atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik, presensi, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan apa tadi itu? Mendengarkan aktif ya Pak Zul ya. Nah dari ketiga kompetensi tersebut Pak Zul, saya pengen yang lebih spesifik nih. Apa yang mau Bapak Zul kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yaitu saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak Zul ya. Kemudian terakhir nih Pak Zul, dalam proses observasi kita malam ini nih, indikator atau harapan Pak Zul nih
apa yang Pak Zul inginkan yang terjadi dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya di sekolah. Demikian Pak Halik. Gitu Pak Zul ya. Jadi Bapak Zul pengen agar coach Bapak malam ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Baik Pak Zul, saya persilahkan Pak Zul untuk melaksanakan coaching terhadap Ibu Amanah. Nah, dalam proses coaching Pak Zul kali ini, saya akan melakukan penilaian dan membuat beberapa catatan begitu Pak Zul ya. Sehingga nanti saya bisa memberikan masukan-masukan di pasca observasi. Silakan Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Khalid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Amanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zul. Bagaimana kabarnya Bu Amanah? Kabar saya alhamdulillah baik dan sehat. Kalau kabar Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Gimana di sekolah sudah belajar aktif seperti semula seperti sedia kala? Untuk 1 minggu ini belum Pak, karena kemarin 3 hari pertama masuk sekolah itu melaksanakan MPLS, kemudian disambung dengan adanya sosialisasi di sekolah kami, sosialisasi tentang BOSP dan PIP gitu tahun 2024, kemudian beres-beres dan persiapan untuk pembelajaran gitu Pak. Jadi belum ada pembelajaran, baru minggu depan ini kita laksanakan mulai pembelajarannya gitu Pak. Oke baik, terima kasih Pak Bu Amanah. Oke, kita kembali ke kegiatan kita. Saya dengar Bu Amanah ada yang mau disampaikan nih, atau ada yang mau diceritakan, benar nggak? Ya Pak, betul sekali. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Zul yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya menyampaikan beberapa keluh kesah ini sebenarnya Pak ya. Ya. Oke, baik. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu Amanah untuk kita ngobrol, atau mungkin nanti kita menemukan solusi-solusi dari apa yang Bu Amanah di sekolah alami. Silakan Bu Amanah kalau ada yang ingin disampaikan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini loh Pak, ini terkait dengan penerapan pembelajaran oleh rekan-rekan atau beberapa rekan guru saya di sekolah ini Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan gitu Pak. Nah, penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah gitu. Kemudian kasih PR, kalau tidak mengerjakan PR kena hukuman gitu loh Pak. Jadi sehingga kalau menurut saya itu murid-murid itu menjadi bosan gitu Pak. Jadi mengerjakan PR pun juga terpaksa karena takut mendapat hukuman. Nah, padahal kan kalau kita lihat di zaman atau di era sekarang ini, perkembangan zaman semakin canggih dan juga teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi masih ada gini, beberapa rekan guru-guru saya di sekolah itu tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi dengan perubahan, tidak open minded gitu Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya ya kurang bervariatif dan berkesan membosankan terhadap siswa-siswa. Itu Pak permasalahannya Pak. Pak, baik. Jadi kalau saya sedikit beri garis bawah atau menggarisbawahi apa yang disampaikan sama Bu Amanah tadi, jadi Bu Amanah itu di sekolah tuh mengalami permasalahan di mana pembelajaran di sekolah Bu Amanah itu guru-gurunya itu kurang variatif ya gitu ya Bu Amanah ya.
Iya Pak, betul. Jadi rekan-rekan saya itu kurang kreatif dalam merancang pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Masih menggunakan model yang lama gitu. Oh iya, oke, baik. Kira-kira dari kegiatan kita atau dari percakapan kita pada malam hari ini, apa nih Mm-mm. yang Bu Amana ingin dapatkan? Iya Pak. Nah dari percakapan kita ini Pak, saya menginginkan eh, adanya gitu ya, menginginkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal eh, penyampaian materi pembelajaran agar lebih bervariatif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu Pak, dan menyesuaikan dengan kebutuhan murid di zaman sekarang ini, begitu. Oke, jadi Bu Amana mengharapkan adanya perubahan ya, perubahan di sekolah. Kira-kira perubahannya itu perubahan yang seperti apa yang Bu Amanah ingin dapatkan tuh? Mm-mm. Coba lebih Ya, spesifik eh, mungkin. perubahan yang saya maksudkan di sini itu Pak, dalam hal ini ya, proses penyampaian pembelajarannya dari metodenya, model pembelajarannya atau media pembelajaran yang dipakai itu agar lebih bervariatif. Kalau misalnya zaman sekarang ini yang sering kita kenal adalah MPI, itu menggunakan Quizzes, menggunakan aplikasi lainnya kayak Canva, kemudian word wall dan lain-lain gitu, bisa menggunakan itu dalam pembelajaran atau setidak-tidaknya PowerPoint, menonton video. Jadi pembelajaran itu lebih berpihak kepada kebutuhan murid gitu Pak. Itu yang saya inginkan, lebih spesifiknya. Oke, baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan ketika itu sudah diterapkan maka kondisi sekolah itu sudah ideal, Bu ya. Kalau berdasarkan situasi di sekolah Bu Amanah saat ini, kalau misalnya kita beri level 1 sampai 10, kira-kira sekolah atau kondisi di sekolah, penerapan pembelajaran di sekolah Bu Amanah itu saat ini berada di level berapa, Bu? Hmm, iya Pak, karena yang saya bilang tadi karena beberapa, ini artinya kan nggak semuanya. Jadi bisa saya katakan kalau di tengah-tengah itu saya katakan 5 lah Pak lah. Begitu, berada di level 5. Sebagian sudah ada yang mau beradaptasi dengan perubahan, mau belajar, tapi sebagian lagi menutup diri gitu, nggak mau tahu terhadap perubahan dan menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini gitu. Oke, jadi dari sebagian guru tadi ya, dari sebagian rekan-rekan Bu Amanah sekolah tadi berada di level 5 ya dalam penerapan model pembelajarannya tadi ya. Iya, Eh, Lalu di level berapa nih sebenarnya yang Bu Amanah inginkan tuh sebenarnya dari sebagian rekan-rekan tadi? Yang tadi yang dari level 5 sebenarnya yang Ibu Amanah inginkan tuh levelnya sebenarnya level berapa? ya. Kalau melihat kondisi saat ini Pak, karena rekan-rekan saya itu termasuk tenaga-tenaga muda gitu Pak ya. Nah, saya rasa kalau ada kemauan untuk belajar gitu, belajar tentang pembelajaran yang bervariatif, menyesuaikan zaman, itu saya rasa mereka lebih cepat gitu untuk belajar. Jadi, saya berharap dari level 5 ini bisa naik ke angka 9, Pak. Angka 9 ya. Ya, Lumayan ya, dari level 5 ke level 9 itu kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Amanah lakukan untuk menciptakan hmm, perubahan tersebut dari yang level 5 ke level 9 tadi?
Iya Pak, sebenarnya saya juga nih punya angan-angan, punya rencana gitu Pak. Tapi saya tuh masih khawatir, angan-angan dan rencana saya itu apakah nanti bisa terlaksana atau tidak. Jadi saya masih ragu. Jadi rencana saya itu ingin mengadakan kegiatan seperti mentoring terhadap rekan saya, kemudian melakukan pendampingan individu itu terhadap rekan saya yang mau terbuka, terutama yang mau di mentoring secara face to face gitu Pak. Oke. Oke, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak nih strategi lain yang mungkin atau Bu Amanah pernah terapkan di sekolah? Atau bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian Bu Amanah di sekolah? Iya Pak. Kalau mentoring atau pendampingan individu itu kan nanti kesannya saya menggurui gitu ya Pak ya, atau kesannya saya itu lebih lebih bisa dari mereka. Nah, jadi sebenarnya ini masih akan saya bicarakan lagi dengan kepala sekolah, terutama saya juga punya satu rencana lagi nih Pak, Ya. untuk mengadakan pelatihan atau semacam workshop tentang peningkatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang kreatif, variatif, dan interaktif gitu Pak. Jadi itu rencana yang lain. Oke, berarti Bu Amanah ini ingin merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Dari ketiga rencana Bu Amanah tadi nih, kira-kira nih Bu Amanah nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa atau lebih cepat lah realisasi itu rencana yang mana nih? Kalau melihat situasi saat ini Pak, karena saya juga punya kesibukan gitu, kalau dari kepala sekolah itu sangat mendukung Pak, terutama dalam ini mengadakan pelatihan atau workshop gitu, itu sangat mendukung, apalagi dalam kegiatan pembelajaran itu sangat didukung. Jadi saya rasa yang lebih cepat bisa dilakukan itu adalah yang pelatihan atau workshop tadi. Kalau mentoring dan pendampingan individu mungkin setelah nanti diadakan pelatihan atau workshop bisa saya mendampingi atau memberikan mentoring lebih lanjut untuk rekan-rekan saya. Nah, kebetulan gini Pak, untuk pelatihan atau workshop ini nanti narasumbernya itu bisa kami dapatkan bisa kami hubungi narasumber yang dekat dengan kami Pak. Kebetulan sekolah kami itu bergandengan dengan salah satu sekolah, di mana di sekolah itu ada narasumber yang sangat kompeten karena beliau adalah Duta Teknologi Pak, Duta Teknologi Kalimantan Tengah tahun 2023. Jadi beliau itu pernah bilang sama saya kalau diperlukan sebagai narasumber atau diundang untuk pelatihan itu siap gitu. Jadi menurut saya dalam waktu dekat bisa itu dilaksanakan. Tapi ini saya harus konfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sangat memfasilitasi kami gitu. Oke, jadi workshop atau pelatihan Bu ya? Ya. Oke. Baru Bu Amanah memerlukan bantuan dari kepala sekolah tentunya itu ya, kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, tentu saja Pak. Saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian saya akan koordinasi lagi dengan ketua kombel kami, komunitas belajar kami di sekolah. Karena ini nanti melibatkan komunitas belajar kami di sekolah gitu Pak. Oke. Kapan nih kira-kira rencananya tuh mau direalisasikan? Rencana ini Pak, setelah saya sampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah, karena sebelumnya juga Ibu Kepala Sekolah ini bertanya, ini gimana nih untuk tahun ajaran baru, komunitas belajarnya mau ada acara apa, ada mau kegiatan apa gitu. Jadi nanti saya bisa memberikan
masukan atau pendapat ketika ada rapat nanti Pak. Kebetulan nanti minggu depan ini ada rapat. Setelah rapat ini nanti saya sampaikan, kemungkinan minggu depannya bisa kami laksanakan. Gitu Pak. Oke, bagus sekali Bu Amanah rencananya. Semoga lancar Bu Amanah. Oke, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan. Dari kegiatan ini, dari percakapan ini nih, apa yang Bu Amanah dapatkan? Ya Pak, dari percakapan kita pada kesempatan ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara mewujudkan suatu perubahan gitu di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan kayak pelatihan atau workshop, kemudian dilanjutkan dengan mentoring atau pendampingan individu, dan sekolah bekerja sama dan berkolaborasi dalam komunitas belajar itu sendiri maupun dengan beberapa pihak ataupun narasumber yang memang di bidangnya gitu Pak. Oke, alhamdulillah Bu Amanah. Sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah ya. Oke Bu Amanah, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya, kabar baiknya setelah melakukan kegiatan pelatihan atau workshopnya tadi. Dan saya juga akan menunggu cerita-cerita lagi dari Warna mungkin atau dari kegiatannya apa. Dari kegiatan pelatihan atau workshop yang Bu Amanah rencanakan ya. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu agen perubahan itu Pak di sekolah saya. Itu harapannya. Baik, terima kasih sama-sama Bu Amanah. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, kita bisa kembali mengadakan kegiatan seperti ini lagi, atau bisa kita saling hubungi, kita saling kontak lah untuk kita sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan di sekolah kita masing-masing. Oke, baik Bu Amanah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya, karena waktunya kita sudah cukup ini saya rasa. Mohon maaf atas kekurangannya Bu Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Amanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya juga minta maaf jika terdapat banyak kesalahan ya Pak ya. Ya. Sehat selalu Pak Jul. Ya, sehat selalu. Baik Pak Zulkifli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Khalid. Ya, saya sudah memperhatikan apa yang Bapak Jul lakukan atau proses coaching yang Bapak Jul buat tadi bersama Ibu Amanah. Tadi Pak Jul sudah melakukan coaching ya dengan Bu Amanah nih. Sebelum penutupan saya mau menanyakan beberapa hal nih untuk kegiatan kita pasca observasi Pak Jul. Oke. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan nih Pak Jul, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik, terima kasih Pak Khalid. Dalam kegiatan coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menerapkan Alokirta ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut Pak Khalid. Oke. Jadi menurut saya sebagai observer yang saya amati dari dalam proses coaching,
Oke, jadi Pak Zul tadi dan Ibu Amanah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Bapak sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalah-masalah dari Ibu Amanah sebagai coach. Kemudian Bapak Jul juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Amanah ini bisa membuat rencana apa yang akan dilakukan terhadap masalahnya. Dan juga pertanyaan Pak Jul berhasil membuat Ibu Amanah ini membuat komitmen begitu untuk memulai atau waktu pelaksanaan kegiatan perubahan tersebut. Jadi yang saya amati tadi kegiatannya adalah itu melakukan workshop gitu ya Pak Jul ya. Kemudian juga Pak Jul bersama Ibu Amanah juga membuat kesimpulan dari kegiatan coaching yang telah dilakukan. Nah, namun di sini Pak Jul ada satu hal yang saya garis bawahi gitu ya Pak Jul ya, yang menurut saya sebagai observer ini tidak sesuai dengan aturan gitu Pak Jul ya. Jadi pada saat Pak Jul tadi menanyakan tentang membutuhkan bantuan dari pihak mana saja, Pak Jul langsung menyebutkan atau mengintervensi bahwasanya dalam kegiatan dalam kegiatan workshop itu Ibu Amanah memerlukan bantuan dari kepala sekolah begitu, langsung Bapak Jul sebutkan. Seharusnya itu tidak harus kita sebutkan atau kita intervensi bahwasanya Ibu Amanah itu memerlukan bantuan kosong. Biarkan Ibu Amanah mencari solusi sendiri bagaimana siapa-siapa saja yang bisa membantunya dalam mensukseskan kegiatannya tersebut. Jadi kita hanya memancing dengan pertanyaan, misalnya pihak mana saja yang bisa membantu Ibu Amanah dalam mensukseskan acara workshop begitu ya Pak Jul ya. Oke. Nah, dari kegiatan kita pada malam hari ini nih Pak Jul, apa lagi yang mau dikembangkan ke depannya Pak Jul? Yang ingin saya kembangkan tentunya proses atau bagaimana cara agar lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi Pak. Oke, baik Pak Jul ya. Nah, sangat baik sekali. Jadi ada semangat dalam diri kita untuk melakukan hal untuk melakukannya lebih baik lagi. Nah itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Kemudian observasi pada malam hari ini Pak Jul, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya Pak Jul. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kapuas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian ada coach dan juga coachee. Dalam hal ini yang berlaku sebagai observer adalah saya sendiri Amanah, kemudian sebagai coach adalah Halid Mutakin dan sebagai coachee adalah Agus Setiawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Pak Halid, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya bersyukur sekali Bu Amanah, saya baik.
bagaimana dengan kabarnya Ibu Amanah? Ya. Alhamdulillah kabar saya juga baik dan sehat, Pak Halid. Ya, Pak Halid, baik sebelum kita melakukan coaching atau pra-observasi, sebagai langkah awal kita akan melakukan beberapa tahap ya Pak ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Nah, kemudian pada coaching kita hari ini, coach yang bertindak sebagai coach adalah Pak Halid sendiri, dan nanti yang bertindak sebagai coachee adalah Pak Agus. Akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada Pak Halid adalah ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Ibu Amanah. Jadi dalam kesempatan kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence. Presence itu adalah kehadiran penuh atau bisa juga disebut mindfulness. Juga mendengarkan aktif pada saat melaksanakan coaching, dan juga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya nanti. Ya, baik Pak Halid, berarti ada 3 kompetensi ya. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan yang kedua Pak Halid. Nah, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi, dan yang ingin diobservasi nantinya Pak? Baik. Jadi yang lebih spesifiknya dari 3 kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Ibu Ana. Oh ya, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak Halid, pertanyaan yang terakhir ini Pak. Indikator apa dan yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Halid dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi saya berharap, saya ingin coach saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya begitu. Bagus sekali Pak Halid ya. Nah, kalau begitu demikian dulu ya Pak ya untuk pra-observasi kita kali ini. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Halid langsung melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Ibu Amanah. Saya akan melaksanakan coaching dulu. Mudah-mudahan Ibu Amanah bisa mengobservasi saya dan melakukan perbaikan nanti setelah coaching. Ya, sama-sama Pak ya. Silahkan Pak Halid. Cek sound. Bagus. Cek sound. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Halid. Iya, gimana nih kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak dan sehat walafiat. Bagaimana kabar Pak Halid juga? Saya juga baik Pak Agus. Jadi Pak Agus, kita malam ini diberi kesempatan. Saya juga sedang melaksanakan
sedang diobservasi gitu oleh supervisor gitu. Jadi malam ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dan juga dalam melaksanakan coaching. Dalam hal ini Pak Agus, ada nggak yang mau disampaikan atau diceritakan di dalam kesempatan kita malam ini? Ya, betul Pak. Malam ini saya ada yang ingin sampaikan dan ceritakan kepada Pak Khalid. Apakah Pak Khalid punya waktu untuk mendengarkan cerita Boleh. Boleh, silakan Pak Agus, apa yang mau disampaikan? Sampaikan aja semuanya. Baik, terima kasih Pak Khalid. Jadi begini Pak Khalid, saya ini mau curhat nih sekalian atau mau salah terkait dengan teman-teman saya di sekolah, rekan guru saya di sekolah. Itu kalau diperhatikan tahun dari tahun kok tidak ada perubahan seperti itu. Menyampaikan materi itu monoton, kemudian menggunakan metode klasikal, konvensional, ceramah aja yang dilakukan oleh mereka. Jadi semakin canggih perkembangan zaman itu Pak Khalid, mereka itu tidak mau belajar. Seharusnya kan mereka mau belajar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, di hal ini Pak Khalid, saya juga bingung melihat keadaan rekan-rekan saya. Mereka kurang memanfaatkan pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu Pak ceritanya. Baik Pak Agus, yang dari keterangan yang Pak Agus sampaikan atau permasalahan yang Pak Agus sampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya Pak Agus ya. Ini adalah yaitu Pak Agus merasa pembelajaran dari rekan-rekan Bapak di sekolah ini kurang bervariatif gitu ya Pak Agus? Iya, betul sekali Pak. Jadi di sekolah saya itu rekan-rekannya kurang bervariasi dalam melakukan pembelajaran Pak. Itu sih Pak, mereka masih menggunakan metode lama gitu, masih konvensional seperti itu Pak. Oke. Dari permasalahan yang Pak Agus sampaikan nih, kira-kira nih Pak Agus maunya atau pengennya seperti apa tuh guru-guru di sekolah Pak Agus ke depannya nanti? Pak, jadi yang ingin saya ceritakan itu Pak, saya harapannya dalam percakapan ini dapat menemukan permasalahan bagaimana meningkatkan perubahan di sekolah. Seperti itu Pak. Baik, Pak Agus ya, harapan ini Pak Agus Pak Agus berharap kedepannya dari percakapan kita ini adanya perubahan, yang adanya titik terang atau solusi yang bisa Bapak Agus dapatkan. Kira-kira nih perubahan apa yang Bapak Agus mau nih di sekolah? Perubahan yang saya inginkan itu adalah Pak, mereka itu melakukan pembelajaran yang bervariasi, kemudian memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian memanfaatkan teknologi seperti menggunakan aplikasi, Kahoot, dan lain sebagainya Pak. Nah, selama ini mereka hanya menggunakan PPT saja Pak, bahan tayang yang tidak ada animasi sehingga sangat membosankan bagi siswa saya. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, jadi Bapak itu menyampaikan bahwa pembelajaran bervariasi atau dengan media itu bisa dikatakan itu kondisi ideal ya kalau kita berikan rentang dari 1 sampai 10 gitu ya Pak Agus ya. Yang Bapak sebutkan tadi adalah kondisi di nomor 10 gitu. Kira-kira nih di sekolah Pak Agus sekarang nih berada di level berapa? Kalau saya lihat ya Pak, di sekolah saya itu kalau dari rentang 1 sampai 10, sekolah saya itu Pak berada di level 5 saja Pak. Seperti itu Pak. Oke, di level 5 gitu ya bagus ya. Ya, betul. Sekarang kira-kira di level berapa dari level yang ada sekarang? Level 5 kan? Yang Bapak yang bisa ditingkatkan
agar terlihat adanya perubahan pembelajaran di sekolahnya Pak Agus. Pak Agus pengennya level berapa nih dari rentan 1 sampai 10? Baik, Pak. Jadi melihat dari situasi saat ini ya, Pak, posisi sekolah saya itu berada di level 5. Jadi setidaknya ada peningkatan lah, Pak, dari sebelumnya. Mungkin yang ingin saya harapkan adalah mencapai ke level 7, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, dari level 5 ke level 7 gitu ya Pak Agus ya. Ya, betul, Pak. Kemudian selanjutnya usaha apa aja nih yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan level dari level 5 tadi ke level 7? Usaha apa aja nih Pak Agus? Sebetulnya saya itu masih memikirkan juga ya, Pak, untuk meningkatkan level 5 ke level 7 itu apa saja sih yang saya persiapkan. Jadi untuk saat ini yang saya pikirkan adalah melakukan semacam mentoring gitu, Pak, kepada rekan sejawat. Baik itu dilakukan secara langsung seperti berhadapan, face to face seperti itu, Pak. Jadi saya itu ingin mengadakan mentoring seperti itu, Pak. Mentoring ya Pak Agus ya. Iya, betul, Pak. Oke. Selain mentoring nih Pak Agus, apalagi nih kira-kira yang mau dibuat untuk mencapai level 7 yang Bapak inginkan tadi? Jadi selain mentoring yang saya harapkan adalah melakukan Pak pelatihan seperti workshop segala macam, Pak. Khususnya itu untuk meningkatkan pembelajaran bervariatif, Pak, di sekolah kami. Jadi ada dua yang saya harapkan saat ini, antara mentoring dengan pelatihan-pelatihan seperti workshop gitu, Pak. Ya, berarti Pak Agus ya. Pak Agus ini punya rencana untuk membuat mentoring, kemudian juga pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan tersebut tadi, mentoring dan workshop nih, di antara keduanya nih, yang mana nih yang lebih cepat bisa terrealisasi di sekolahnya Pak Agus? Kalau saya harapkan ini, Pak, dari dua ini antara mentoring dengan pelatihan workshop ini, sepertinya Pak yang lebih efisien dan efektif itu Pak mentoring. Karena kalau kami mengadakan pelatihan workshop itu banyak hal yang harus kami persiapkan, Pak, dari segi materi, kemudian mencari narasumber. Jadi untuk saat ini hal yang mungkin saya lakukan adalah melakukan mentoring, Pak. Baik, bagus ya. Berarti nanti Pak Agus akan membuat mentoring gitu, bagus ya. Nah, untuk kegiatan mentoring ini Pak Agus, Pak Agus perlu dukungan dari siapa nih biar terlaksana dengan sukses? Kalau dalam melakukan mentoring ini, Pak, saya sudah ada sih teman saya yang saya ingin libatkan, yang mereka itu ahli di bidang IT, kemudian dia bisa dijadikan sebagai operator, kemudian rekan guru yang lainnya, sehingga mentoring ini Pak bisa saya laksanakan dengan efisiensi mungkin Pak, seperti itu, Pak. Jadi saya tuh melibatkan teman-teman, Pak. Baik, berarti Pak Agus ingin melaksanakan mentoring ini dengan juga berkolaborasi ya Pak Agus ya, dengan rekan-rekan kerja Pak Agus. Jadi nggak sendiri melaksanakan mentoringnya, kolaborasi juga dengan rekan yang ahli dalam bidang IT tersebut. Nah, nih Pak Agus nih, kira-kira nih kapan nih mau direalisasikan nih mentoring ini? Secepat mungkin, Mbak. Mungkin minggu depan saya akan melakukan hal demikian. Tapi dalam hal ini saya melakukan persiapan dulu, Pak, koordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman, sehingga bisa kami melaksanakan mentoring ini secara berkolaborasi dan bersama-sama. Baik, bagus sekali Pak Agus. Nih, Pak Agus sudah membuat rencana apa yang dilakukan, kemudian membuat kapan pelaksanaannya nih. Terakhir nih Pak Agus nih, dari pembicaraan kita malam ini, apa nih yang Pak Agus dapatkan, manfaat apa yang Pak Agus rasakan? Dari percakapan kita malam ini, saya mendapatkan pencegahan, Pak, gambaran bagaimana nanti saya melakukan mentoring,
ternyata teman saya yang melakukan pembelajaran yang kurang berfaedah ini nanti bisa dilakukan dengan kegiatan mentoring. Kemudian memanfaatkan teman yang ahli di bidang IT-nya. Kemudian nanti saya melibatkan beberapa guru di sekolah sehingga melaksanakan mentoring ini berjalan dengan baik seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu ya bagus ya. Nah, berarti sudah ada gambaran nih bagaimana ingin membuat perubahan di sekolah nih. Lebih agar pembelajaran di sekolah lebih bervariatif. Saya sangat mendukung sekali apa yang diniatkan oleh Bapak Agus nih. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Oh ya Pak Agus, kabar-kabar ya. Nanti kalau udah melakukan mentoring, saya mau dengar cerita lagi dari Pak Agus nih. Mungkin percakapan kita hari ini ya Pak Agus kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya berharap Pak Agus bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman dan kolaborasinya juga bisa berjalan dengan baik begitu Pak Agus. Ya Pak, terima kasih kembali Pak Khalid telah meluangkan waktu untuk berbincang pada malam ini. Nanti saya akan berusaha mengabarkan kepada Pak Khalid dan berusaha akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman saya. Kemudian mudah-mudahan yang saya lakukan ini akan mengalami perubahan pada sekolah saya Pak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya Pak Agus ya. Saya ada kegiatan lain. Saya ingin bertemu lagi nih dengan observer saya nih, mau minta masukan juga. Ya begitu dulu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Khalid atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam Ibu Amanah, kembali lagi Ya. bertemu Ibu. Iya, baik Pak Khalid, selamat ya sudah melakukan sesi coaching tadi bersama coachingnya dan saya mendengarnya sangat sangat antusias mendengarnya Pak ya. Nah, dari coaching yang sudah Pak Khalid lakukan dengan Pak Agus tadi nih ada beberapa pertanyaan nih Pak buat Bapak di pasca observasi ini ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi di awal? Baik, Ibu Amanah. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta gitu. Menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana, aksi, kemudian menanyakan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu juga dengan alur tirta itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan coach saya, gitu Bu Amanah. Ya, baik Pak Khalid. Jadi ketika saya mengamati tadi sebagai observer, saya juga ada catatan-catatan di sini gitu Pak. Proses coaching yang Bapak Khalid lakukan dengan Pak Agus tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga udah sesuai dengan alur tirta dan Pak Khalid juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Agus sehingga Pak Agus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan sesuai dengan pengamatan saya, coaching yang Bapak lakukan tadi sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching gitu. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, jadi
Selanjutnya, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah yaitu dengan lebih memahami lagi proses sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Dalam hal ini adalah proses tirta gitu. Nah, itu ya Pak ya. Nah, semoga harapan saya ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Dari tahapan pra-observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi. Nah, dalam ini meningkatkan kompetensi kita Pak ya, menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita gitu. Itu manfaatnya. Nah, ini Pak Halid, berhubung saya ini ditunggu sama tamu tadi Pak, saya izin pamit dulu ya Pak ya. Ya, Silakan, saya Bu. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sip. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kapuas, akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya, Yadi, bertindak sebagai observer, dan rekan saya Ibu Amanah sebagai coach, serta rekan saya Pak Halid sebagai coachee. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat malam Ibu Amanah. Selamat malam Pak Yadi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak Yadi. Kalau Pak Yadi sendiri bagaimana kabarnya ini? Kabar baik Bu. Ya. Gimana? Sehat Bu? Sehat Pak, cuma ini agak sedikit ada kecapean sedikit. Maklumlah baru selesai persiapan di sekolah Pak, persiapan ini pembelajaran di awal tahun ajaran baru ini Pak. Ya. Oke, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Amanah terkait pelaksanaan coaching nanti ya dengan Pak Halid. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu Amanah, pada coaching kita hari ini ya, Ibu Amanah bertindak sebagai coach dan Pak Halid sebagai coachee-nya. Saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama untuk Ibu Amanah ya, saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Yadi atas penjelasan dan juga pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Amanah. Untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, Jadi kasih. Ada dua, Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu?
Baik, Pak. Nah, untuk coaching kali ini, indikator yang saya inginkan yaitu saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, gitu, Pak. Oke, baik. Saya ingin Oh iya. Baik, demikian dulu ya Ibu Amanah perobservasinya. Kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap Koci ya. Baik, terima kasih Ibu Amanah atas kesempatannya. Selamat malam. Ya, sama-sama, Pak. Selamat malam juga Pak Yadi, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk sesi coachingnya. Pak Halid siap? Siap, Ibu Amanah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amanah. Bagaimana kabarnya Pak Halid hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah kabar saya sehat. Ibu Amanah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Oh iya Pak, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan bincang-bincang gitu ya Pak ya. Pak Halid ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu kan Pak ya? Ya. Benar sekali Ibu. Jadi Silakan ada Pak yang mau Halid. saya sampaikan nih kepada Ibu Amanah. Ya. Baik Pak, kita punya cukup waktu 15 menit sampai 20 menit ya Pak ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kemudian silahkan Pak Halid menceritakan kepada saya dan saya siap mendengarkan dengan seksama. Nah, jadi begini Bu Amanah, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ini Bu. Jadi kalau saya perhatikan teman-teman Bu ya dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan gitu. Maksud saya tidak ada perubahan adalah dalam penyampaian materi pembelajaran Bu, masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, apalagi saya nih betul penggerak tuh, banyak sekali metode yang lain seiring perkembangan zaman makin canggih. Teknologi pembelajaran juga berkembang pesat begitu Bu. Tapi kok guru-guru di sekolah saya itu tidak mau tahu atau tidak terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Maksudnya metodenya ya seperti itu aja gitu. Sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas gitu Bu kurang bervariatif. Kalau kita bilang itu tidak berdiferensiasi seperti itu Bu. Oh, oke Pak. Kalau saya mendengar dari cerita Bapak Halid tadi, saya bisa menggarisbawahi gitu ya Pak ya, bahwa permasalahan yang Pak Halid hadapi itu adalah mengenai pembelajaran dari rekan-rekan Bapak di sekolah Bapak itu kurang bervariatif atau yang konvensional ya Pak ya, masih ya, padahal kita sudah berada di zaman yang semakin pesat kemajuan teknologinya. Seharusnya pembelajaran pun juga menyesuaikan kan gitu. Ya Pak ya. Iya Bu, betul. Kurang bervariasi Bu. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih model-model yang lama aja gitu Bu. Oh iya. Bisa Pak. Saya bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Jadi pada perbincangan kita kali ini tujuan Pak Halid itu yang seperti apa? Jadi gini Bu, saya menemui Bu Amanah ini, saya berharap dari percakapan kita hari ini Bu, saya bisa mendapatkan solusi gitu, ada perubahan di sekolah, khususnya bagi teman-teman dalam menyampaikan materi pembelajaran gitu Bu Amanah.
Mm-mm. Oke, jadi yang Pak Khalid harapkan adalah adanya perubahan ya Pak ya. Nah, perubahan yang bagaimana yang Pak Khalid ingin lihat atau ingin dapatkan dari penyampaian materi pembelajaran rekan-rekan Bapak di sekolah Bapak itu yang seperti apa? Gini Bu Amanah, saya tuh Mm-mm. pengennya ada perubahan kayak misalnya dalam hal dalam hal metode atau model media pembelajarannya yang lebih beragam gitu. Misalnya aja kayak menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu Bu. Ada kan sekarang itu yang lagi tenar itu Quizy, kemudian atau guru itu juga bisa, kalau nggak bisa pakai aplikasi yang modern-modern, bisa juga membuat PowerPoint gitu Bu ya. Sekarang juga ada aplikasi yang bisa memudahkan membuat PowerPoint gitu Bu. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah aja gitu Bu, tanpa ada media apa-apa, kan lebih bagus kita menyesuaikan perkembangan zaman dengan menggunakan media-media yang terkini gitu Bu. Iya, bagus sekali Pak. Nah, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi dari metode, modelnya, dan medianya itu bisa dikatakan suatu kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, Benar dan Bu. kalau itu berada di level 10 Pak, menurut Pak Khalid, sekarang ini pembelajaran di sekolah Bapak itu berada di level berapa nih? Oh iya Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, melihat dari apa yang terjadi di sekolah gitu Bu ya, sepertinya di sekolah saya itu ada di level 5 Bu ya, kira-kira ya 5 gitu Bu, karena masih banyak guru-guru guru-guru tuh ya gitu, tidak bervariatif gitu ya. Memang pembelajarannya disampaikan gitu ya, mungkin level 5 gitu Bu. Baik. Nah, untuk saat ini berada di level 5 ya, Pak ya. Nah, jadi Bapak ingin meningkatkannya di level berapa nih, Pak? Agar ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Khalid. Mungkin kalau saya targetkan ya Bu ya, karena kalau untuk melihat dari keadaan guru-guru di sekolah, kemudian keadaan siswa juga gitu ya, keadaan sarana prasarana di sekolah juga tuh ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 gitu Bu. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah, Pak Khalid, usaha dan rencana apa nih yang akan Bapak lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Pak? Sebenarnya juga gini Bu ya, sebenarnya untuk rencana ya, saya masih mikir juga nih mau buat apa gitu, rencana tindakan yang bisa dibuat. Tapi mungkin semacam kegiatan seperti mentoring atau pendampingan individu seperti itu Bu, antara saya dan rekan guru secara empat mata Bu, face to face. Nah, tapi bergantian Bu, tidak berjamaah gitu. Jadi bergantian guru-guru rekan di sekolah itu face to face melaksanakan pendampingan individu gitu. Oh iya Pak. Nah itu menurut saya sebuah rencana yang sangat bagus itu Pak. Nah, Terima kasih Bu. kemudian ini melakukan mentoring atau pendampingan individu ya yang ingin Bapak lakukan tadi. Nah, selain itu Pak, apakah ada lagi strategi lain yang mungkin bisa atau pernah Bapak terapkan dan membuat rekan-rekan Bapak itu lebih nyaman dengan penyampaian yang ingin Bapak berikan gitu? Apakah ada? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya,
Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan gitu yang matang, perlu waktu juga gitu kan, yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari sumber yang berkualitas gitu ya. Oh ya, kalau selain apa tadi namanya, selain dampingan individu sama mentoring tadi Bu ya, Iya, itu iya. workshop Bu. Nah, kegiatannya Workshop. berbentuk workshop gitu Bu. Tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru Bu, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi ada 3 rencana saya Bu, selain daripada pendampingan individu tadi, kemudian ada mentoring, kemudian saya juga merencanakan workshop gitu Bu, mengundang narasumber yang bagus gitu ke sekolah. Baik, Pak. Nah, berarti hal ini sudah punya rencana nih tentang mentoring atau pendampingan, dan kalau bisa juga pelatihan atau semacam workshop ya. Nah, dari kegiatan yang Bapak rencanakan tadi nih, menurut Pak Khalid, untuk saat ini yang lebih nyaman untuk bisa cepat direalisasikan itu yang mana menurut Bapak? Kalau dari 3 yang saya rencanakan tadi Bu ya, yang paling possible gitu, paling memungkinkan untuk dilaksanakan itu sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan workshop itu perlu persiapan gitu, lama. Kemudian perlu waktu juga untuk mencari biayanya juga, kemudian perlu waktu juga untuk mencari narasumber yang bagus. Kemudian juga untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman gitu yang bisa dilakukan itu adalah mentoring itu Bu. Oh, iya Pak. Baik Pak. Jadi mentoring ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan mentoring ini apakah Pak Khalid ini memerlukan support atau bantuan Pak? Nah, kalau perlu bantuan yang seperti apa yang Bapak perlukan? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan ke teman guru di sekolah atau kepada yang ahli dalam bidang informatika ini Bu, information dan teknologi ini. Yang ahli informatika yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pembelajarannya itu sudah bervariatif juga, misalnya di sekolah itu ada ide ini dan ide itu juga. Nanti saya minta bantuan kepada Pak Sium mungkin Bu. Oh iya. Baik Pak Khalid, berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja yang ahli di bidangnya, yaitu bidang IT. Nah, kira-kira kapan nih Pak mau merealisasikan mentoringnya ini Pak? Insya Allah Bu ya, secepatnya Bu. Paling cepat itu minggu depan kayaknya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba koordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah gitu. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan mentoring itu saya coba dulu koordinasi dengan rekan-rekan di sekolah gitu Bu. Ya, baik Pak Khalid, bagus sekali ya Pak Khalid ya. Nah, dari percakapan ini Pak Khalid, nah kira-kira apa aja yang bisa Bapak dapatkan, yang bisa Bapak simpulkan gitu? Ya, dari percakapan kita malam ini Bu, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Amanah telah memberikan kepada saya pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang awalnya saya itu blank sama sekali ya Bu ya, bagaimana saya itu bisa dapat gambaran cara untuk terjadinya perubahan di sekolah, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian juga dengan dibantu rekan guru di sekolah.
yang memang benar dia memiliki keahlian dalam memanfaatkan media teknologi gitu Bu untuk pembelajaran. Iya, alhamdulillah ya Pak Halid ya. Bapak sudah punya gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan tidak konvensional lagi di sekolah Bapak ya. Nah, kalau Iya. begitu saya tunggu nanti ya Pak ya kabar-kabarnya setelah Bapak melakukan mentoring, dan saya juga ingin mendengar cerita-cerita lagi nih dari Bapak. Dan saya rasa untuk percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Semoga rencana-rencana yang sudah Bapak Halid inginkan untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran di sekolah Bapak bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bapak nanti hasilnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Amanah sudah mau meluangkan waktunya nih malam ini nih menemani saya untuk ngobrol, mendengarkan keluh kesah saya juga. Mudah-mudahan Bu ya, nanti yang bisa saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan di sekolah saya gitu Bu. Sama-sama Pak. Ya mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa menelpon saya Pak atau lewat WA gitu bisa Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Kalau begitu sampai jumpa di lain waktu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa juga Ibu Amanah. Selamat malam Ibu Amanah. Selamat malam Pak Yadi. Oke, baik. Tadi Bu Amanah sudah melakukan coaching dengan baik ya dengan Pak Halid. Nah, sebelum itu kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, Bu ya. Nah, boleh Bu? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Ya, baik Pak Yadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya gitu Pak. Oke, baik Ibu Amanah, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu Amanah dan Pak Halid sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya, dan juga Pak Halid juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ya kepada Pak Halid sehingga Pak Halid bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya. Iya Pak. Jadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, boleh saya ajukan pertanyaan berikutnya Bu? Iya Pak, silahkan Pak. Yang terakhir ya Bu Amanah, sebelum kita tutup percakapan kita, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu Amanah lakukan? Ya, baik Pak. Jadi setelah melakukan coaching tadi, kompetensi saya dalam melakukan coaching masih ingin saya tingkatkan dan ingin saya kembangkan, Pak. Iya. Terlebih di sini yaitu memahami dan mendalami lagi proses dan langkah-langkah Tirta dalam melakukan coaching dan bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali potensi coach saya, sehingga saya nanti bisa dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu Pak. Ya, baik sekali Bu Amanah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya.
Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Salam dan bahagia. Terus ya Bu Manah, terus berkarya dan selamat malam Ibu Manah. Ya, selamat malam Pak. Salam dan bahagia buat Bapak juga. Sama Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama.